Assalamualaikum Pak Fandi. Sedang apa ini Pak Fandi ya? Waalaikumsalam Bu Lilis. Ini sedang lihat itu anak-anak main bola di lapangan. Ada apa ya Bu Lilis? Gini Pak Fandi, saya pengen ngobrol-ngobrol sebentar nih. Apa Pak Fandi ada waktu ini ya? Boleh Bu, saya lagi longgar ini. Oke, terima kasih Pak Fandi. Ya, oke. Sepertinya Bu Lilis cerita apa ini ya? Sepertinya ada yang sedikit serius. Mungkin ada yang bisa saya bantu. Ya Pak Fandi, jadi begini Pak Fandi. Saya itu mau sharing tentang permasalahan saya atau pembelajaran saya di TK Pak. Siswa saya itu ada yang bernama Rafasya. Dia itu anaknya hiperaktif, terus cenderung dia itu tidak bisa diam dan suka mengganggu teman saat pembelajaran, dan juga dia itu tidak tidak menyelesaikan atau tidak bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Padahal saya itu sudah merasa semaksimal mungkin untuk membimbing Mas Rafasya itu dalam pembelajaran, tapi siswanya itu masih suka mengganggu teman yang lain, Pak. Gimana kira-kira ya, Pak? Seperti itu. Jadi Mas Rafasya itu yang Lilis maksud hiperaktif, suka mengganggu teman, serta kurang bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas, sehingga hasil belajarnya mungkin kurang maksimal. Sepertinya ini kompleks sekali yang Bu Lilis hadapi. Oke, kemudian apa nih yang Ibu Lilis inginkan dari obrolan kita siang hari ini? Tujuan akhir yang saya harapkan dari obrolan ini mungkin ya Pak ya, saya ingin mencari solusi bersama dengan Bapak bagaimana yang bernama Rafasya itu bisa lebih bertanggung jawab, lebih fokus dan tidak mengganggu teman-temannya saat pembelajaran, Pak. Sehingga saya berharap itu Mas Rafasya ini lebih meningkat keterampilannya itu semuanya ya nantinya akan prestasinya juga Pak, seperti itu. Oke. Kira-kira menurut Bu Lilis sendiri apa yang membuat Mas Rafasya itu suka mengganggu temannya? Menurut saya ya Pak ya, Mas Rafasya ini kan kayaknya kurang kasih sayang seperti itu Pak. Mungkin kurang perhatian dari orang tuanya, kemudian mungkin kurang apa ya, dia itu merasa kurang diperhatikan dan disayang orang-orang yang di sekitarnya, tidak hanya oleh orang tuanya mungkin Pak. Oh begitu. Ini Bu Lilis, yang bisa Bu Lilis lakukan untuk mendorong anak tersebut supaya si Mas Rafasya tersebut bisa fokus dalam pembelajaran dan tidak mengganggu temannya. Oke, mungkin menurut saya ya Pak ya, supaya anak itu mau fokus dan tidak mau mengganggu temannya, di antara mungkin memberikan nasihat-nasihat dengan bahasa yang mudah dimengerti masyarakat itu sendiri, dan mungkin saya akan menunjukkan kalau saya itu peduli dengan dia dan menunjukkan kasih sayang kepadanya serta memberikan perhatian yang khusus untuk dia mungkin Pak, biar dia itu merasa dia itu diterima di lingkungannya, seperti itu Pak. Sepertinya langkah yang bisa ambil sudah tepat ya, dengan memberikan perhatian yang lebih kepada Mas Rafasya, kemungkinan akan membuat dia merasa mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang tidak diperoleh dari orang tuanya. Lalu menurut Bu Lilis, supaya anak tersebut bisa fokus dan tanggung jawab dalam pembelajaran atau dalam belajar, apa yang akan Bu Lilis lakukan? Apa ya Pak Fandi ya, sebentar. Mungkin gini Pak, bisa saya lakukan pertama yaitu melakukan pendekatan secara personal atau secara individual dari hati ke hati
untuk mencari Iya. tahu permasalahannya anak tersebut. Kenapa kok dia itu suka mengganggu temannya, dan dia itu kurang bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Dan saya juga akan menyemangati dan mendorong anak tersebut mungkin bisa lebih tekun lagi dan belajar lagi dan lebih fokus. Saya juga akan mungkin berkomunikasi dengan orang tua anak tersebut untuk saling mendukung, memantau anak dalam belajar di rumah. Mengingat waktu saya di sekolah kan juga cuma sedikit Pak, cuma di sekolah saja. Kalau di rumah kan lebih banyak waktunya, sehingga orang tua itu bisa memantau anaknya lebih banyak seperti itu mungkin Pak. Oke. Ya tepat menurut saya. Saya yakin nanti bila langkah itu Bu Lilis ambil atau bisa dilaksanakan dengan baik, pasti akan membawa perubahan besar pada anak tersebut. Kira-kira ada nggak hambatan yang mungkin akan timbul selama proses ini? Mungkin kalau hambatan mungkin dari anak itu sendiri mungkin Pak, dari dia sendiri mau berubah atau tidak seperti itu mungkin Pak. Nah, ini tantangannya Bu Lilis ya. Saya ingin tahu nih, bagaimana caranya Bu Lilis mengatasi hambatan tersebut. Tentunya saya akan tetap ada itu memberikan motivasi intrinsik ke anak tersebut Pak, biar dia itu tumbuh kesadaran diri untuk merasa tanggung jawabnya seperti itu. Kemudian saya juga akan meningkatkan fokusnya anak tersebut, mungkin seperti itu Pak. Oke. Kemudian dari beberapa solusi yang Bu Lilis ungkapkan tadi, rencana ibu untuk mencapai tujuan itu apa aja? Oke, mungkin saya akan melakukan ya beberapa hal mungkin Pak, dari ada tahap-tahapnya ya. Mungkin yang pertama yaitu melakukan pendekatan secara personal yang saya jadwalkan. Kemudian yang kedua membuat perencanaan pembelajaran dengan topik sesuai minat anak tersebut. Karena Mas Rafasia ini termasuk anak yang kinestetik Pak, tidak mau diam, suka bergerak-gerak seperti itu. Jadi mungkin saya akan mengaplikasikan pembelajaran yang sesuai minat Mas Rafasia ini, tapi pembelajarannya masuk ke dia, jadi dia bisa lebih bertanggung jawab seperti itu Pak. Kemudian yang ketiga mungkin saya akan melakukan kunjungan ke rumah untuk berkomunikasi dengan orang tuanya langsung, agar anak tersebut mendapatkan motivasi juga dari orang tuanya, mungkin seperti itu Pak. Dari ketiga rencana tadi yang Bu Lilis sampaikan, menurut Bu Lilis yang menjadi prioritas yang mana? Kalau menurut saya yang paling saya prioritaskan yaitu menentukan jadwal dan melakukan bimbingan secara personal terhadap anak tersebut Pak. Oke, nah kapan dilaksanakan? Ya mungkin akan saya lakukan secepatnya Pak. Mungkin pada minggu-minggu ini akan segera saya laksanakan Pak. Oke, menurut Bu Lilis, ukuran keberhasilannya apa? Dari yang Bu Lilis rencanakan tadi. Ya, kalau ukuran keberhasilannya nanti mungkin murid saya yang bernama Rafasia itu bisa lebih fokus, tidak mengganggu temannya dalam belajar, bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya, serta adanya peningkatan dalam prestasinya, Pak. Nah, lalu ini apa komitmennya Bu Lilis terhadap tadi rencana itu? Oke, komitmen saya terhadap rencana aksi saya tadi ya Pak ya, saya akan melakukan sebaik mungkin agar membawa perubahan pada diri anak tersebut menjadi lebih baik. Jadi akan saya berikan motivasi-motivasi yang positif kepada anak tersebut, Pak. Oke, kira-kira ada nggak yang bisa dimintai tolong sama Bu Lilis untuk menjaga komitmen Bu Lilis?
Mungkin ada Pak, itu. Siapa itu? Bu Ana Pak, itu guru yang mengampu anak tersebut di tahun ajaran kemarin Pak. Jadi dia itu kan dulunya di kelas A yang memegang Bu Ana ini, kemudian saya pegang di kelas B. Nanti saya bisa berkonsultasi dengan Bu Ana cara mengatasi masalah fasya ini Pak. Oke, jadi Bu Ana sudah berpengalaman ya. Nanti semoga beliau bisa membantu Bu Lilis ya. Iya Pak, iya. Kemudian ini tindak lanjutnya Bu Lilis dari obrolan kita siang hari ini. Tindak lanjut dari obrolan ini mungkin saya akan mencoba menerapkan rencana-rencana yang telah muncul tadi Pak. Kemudian saya akan mengevaluasi ini berdampak positif dan tidaknya akan saya evaluasi terlebih dahulu. Jadi nanti kalau saya sudah mendapatkan evaluasinya, umpan balik dari anak tersebut, saya akan berkomunikasi lagi atau berbincang-bincang lagi dengan Pak Fandi ya Pak ya. Oke, kapan itu? Nah, kira-kira nanti di bulan Desember insya Allah ya Pak ya? Ya, Nanti saya kabari waktunya setelah ada evaluasinya. Terima kasih sekali loh Pak Fandi sudah meluangkan waktu untuk mengeluarkan unek-unek saya sebagai pendidik anak TK ya Pak ya. Semoga saya mendapatkan pencerahan dari semua ini Pak. Ya, sama-sama Bu Lilis. Semoga sukses dalam menjalankan rencananya. Sampai ketemu lagi di bulan Desember. Ya, yang jelas selalu saya tunggu kabar baiknya dari rencana itu. Ya, terima kasih Pak Fandi ya. Terima kasih sekali loh Pak. Sama-sama Bu Lilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.